Sebelum meditasi mulai, diusahakan untuk tidak saling bersentuhan kiri kanan untuk menjaga jarak. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita menyiapkan diri dalam meditasi ini dan kita mengundang Tuhan untuk hadir di dalam bilik hati masing-masing dengan membukakan pintu yang ada dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita datang kepada Tuhan seperti anak kecil yang tulus, yang polos, yang punya kegembiraan, tetapi juga membawa duka dan beban. Kita mengakui keagungan Tuhan, tetapi menyadari kerapuhan, kelemahan, kesalahan, dan bahkan dosa-dosa kita. Segala ingatan, segala kenangan negatif tentang diri biarkan mengalir. Tidak perlu bertanya apakah benar atau salah. Biarkan saja kita ingat. Biarkan saja masuk dalam hati, dalam ingatan kita. Dengan cara ini kita mengakui bahwa memang kita sungguh rapuh, kita sungguh lemah di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Hanya karena Tuhan semata kita menjadi berharga.
di dalam keheningan batin masing-masing. Jangan malu, jangan takut untuk mengakui dan jujur di hadapan Tuhan akan segala kelemahan dan dosa, akan segala kerapuhan dan kelemahan. Dan karena dosa adalah cara kita menyenandungkan kasih Allah, dosa itu membuat kita semakin mengandalkan dan memuliakan Allah. Kita mengakui kelemahan kita seraya berkidung dengan penuh kasih dan penyesalan.
dan kepada saudara sekalian, supaya berdoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Dan Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, menyayangi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa bersama-sama. Kepada-Mu ya Allah, kami angkat hati dan jiwa kami, bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarilah kami, sebab Engkaulah Allah dan penyelamat kami, yang kami nantikan sepanjang hari. Biarlah aktivitas yang kami lakukan ini boleh memelihara api doa-Mu dalam gereja, boleh memelihara api cinta kasih-Mu di dunia, boleh mencucikan jiwa kami. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita memasuki keheningan. Pertama-tama mari kita memosisikan diri kita secara tenang, secara rileks. Meskipun bersandar, diusahakan supaya tulang punggung tegak lurus, tetapi tetap rileks. Secara perlahan kita atur posisi tubuh, kita atur posisi duduk, kita atur posisi tangan, dan kita pejamkan mata kita masing-masing. Tidak perlu terganggu oleh suara-suara sebising apapun, biarkan saja memasuki pendengaran kita. Kita tidak perlu menyangkal realitas di sekitar kita. Suara itu ada, bising itu ada, dan kita tak kuasa menyingkirkan semua kebisingan itu. Saat ini kita menerima semua yang ada di sekitar kita, baik yang kita serap melalui penciuman, melalui pendengaran, melalui sentuhan. Jangan merasa terganggu, jangan menyangkal apa yang didengar. Duduk, diam, tenang, biarkan semuanya mengalir. Jangan menggerakkan kening atau kulit wajah. Biarkan tenang, biarkan rileks. Jangan menolak pikiran apapun yang muncul. Biarkan datang, biarkan mengalir. Pada suatu malam yang gelap, Yesus maju, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ya Aba, ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadikan doa Yesus itu sebagai doa Anda. Ganti kata cawan dengan kata penderitaan dominan yang sedang Anda alami saat ini. Ganti kata cawan dengan kata yang sungguh mewakili diri Anda. Misalnya dengan kata kecewa, sakit hati, marah, tidak percaya. Gantilah itu. Ya Aba, ya Bapa, ambillah isi dengan pengalaman Anda daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Jika tidak ada jalan mencari, tetapi yang muncul spontan dalam ingatan, itulah bahan doa Anda. Dan sekarang jadikanlah doa itu sebagai tenda, sebagai senandung penyerahan diri kita masing-masing. Serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas
kepala. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu dan meludahi Yesus dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepada Yesus. Saudara-saudari, ketika doa kita terasa diabaikan, ketika luka, sakit dan kecewa menggerogoti diri, rasa-rasanya sering juga bukan kelegaan yang kita dapatkan, tetapi perlakuan-perlakuan, sikap, cibiran, ucapan yang membuat kita semakin sakit hati. Yesus tahu apa yang kita rasakan karena Ia pun mengalaminya. Ketika doa di Taman Getsemani terbalas dengan hinaan, penderitaan verbal dan fisik berupa cambukan. Tapi biarlah pengalaman pahit Yesus dan pengalaman luka kita menjadi dendang pujian untuk memuliakan Allah. Di atas kayu salib, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Yesus pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus mati, tapi cinta justru bertunas, tapi kasih justru lahir. Kematian Yesus membawa kehidupan, penderitaan Yesus meraup penderitaan kita.
keahliannya menyirami luka-luka hidup kita. Kita serahkan diri kita seraya mengujinya. Para murid mengurung diri dalam rumah yang terkunci, jendela tertutup rapat, tak ada celah untuk melihat terang. Mereka takut mengalami nasib yang serupa dengan Yesus. Mereka kecewa karena Yesus yang mereka andalkan telah wafat. Mereka merasa sia-sia karena telah meninggalkan segala-galanya mengikuti Yesus. Hidup mereka terpuruk, tidak melihat secercah harapan. Mereka meratapi diri, mengunci hati. Dan Yesus datang, damai sejahtera bagimu. Luka di tangan Dia tunjukkan, lubang di lambung Ia perlihatkan. Saudara-saudari, berbekal pengalaman pahit hidup kita, berbekal kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan luka batin yang ada, juga atas dasar iman dan kasih mendengar Yesus yang bersabda, damai sejahtera bagimu. Mari kita juga membuka bilik hati masing-masing. Jangan mengunci diri, jangan membohongi diri, jangan menyangkal diri. Biarkan semuanya itu terbuka di hadapan Yesus, dan biarkan Yesus masuk. Alami luka itu, rasakan, tetapi tidak sendirian. Yesus datang memberi damai. Yesus datang menyembuhkan luka yang lebih besar, tapi luka yang menyelamatkan karena cinta yang membara. Kita memasuki keheningan, memasuki ruang batin. Suara yang ada adalah musik. Alam mengiringi keheningan kita memasuki ruang terdalam hati masing-masing.
Lihat, Yesus datang menawarkan damai sejahtera. Ia datang dengan senyum lembut dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dalam setiap tindakan pahit, Yesus selalu mengatakan hal yang sama kepada Anda, damai sejahtera bagimu. Lihat, Dia ada, duduk bersama Anda, hanya berdua, yang mendengarkan dengan tenang, dengan senyum manis katakan hidup, yang mengalirkan energi rohnya untuk memberi kelegaan pada Anda. Setiap Anda mengingat pengalaman pahit, Yesus selalu mengatakan hal yang sama, damai sejahtera bagimu.
saja cinta kita tulus, dengan melihat wajahnya saja luka kita sembuh, dengan menerima senyumnya kasih melimpah di dalam hidup kita. Kita senandungkan namanya dengan penuh cinta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita kembali ke ruangan ini dengan membuka mata, menggerakkan tangan secara perlahan. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah doa kami anak-anakmu. Sekarang terimalah, jika ada kekurangan sedialah mengampuninya. Sebab doa Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Bapa yang rahim, pandanglah anak-anakmu ini, putra-putrimu, para meditator, dan juga mereka yang sedang belajar untuk hening di hadapan. Engkau telah mengampuni dosa kami semua. Engkau telah menganugerahkan kasih dan rahmat-Mu atas mereka semua. Kini kami mohon, anugerahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu sebagaimana Engkau menurunkannya kepada para rasul, untuk menyembuhkan luka-luka, untuk memberi daya dan kekuatan, untuk menghibur, untuk menjaga dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, angkatlah segala penderitaan, ketakutan, kebimbangan dan kekhawatiran dari anak-anak-Mu ini. Dan jika Engkau menghendaki itu tetap ada, berilah kekuatan kepada masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, tolong kami anak-anak-Mu ini dengan kasih karunia-Mu. Rahmati mereka dengan kemampuan untuk hening dalam setiap kesempatan hidup mereka, sehingga dengan cara ini mereka semakin peka akan kehadiran-Mu, mereka semakin peka akan kehendak-Mu. Ini semua kami aturkan pada Kristus, Sang Kasih, Sang Tabib kami, dan Bapa. Melalui Dia kami menyerahkan diri kepada-Mu kini dan sepanjang segala masa. Dan berkat Tuhan turun atas saudara-saudari, membasuh luka, melimpahkan sukacita, dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan pengajaran dari teologi, kemudian melakukan praktek meditasi, maka mari saat ini kita mempersembahkan yang terbaik dari kita melalui persembahan kasih. Sebagai ucapan terima kasih, saya adalah Ketua Panitia yang menggerakkan acara ini dari katedral. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Selamat malam semuanya. Saya Yunita dari MCKI Katedral. Saya mau mengucapkan terima kasih buat semuanya. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan atas penyertaan-Nya sehingga seluruh rangkaian seminar MCKI ini dapat berjalan dengan baik. Saya juga berterima kasih pada Mas Bung Didi dan juga semua panitia yang sudah, dan khususnya untuk MCKI Pusat yang sudah membantu kami menyelenggarakan acara ini. Semoga segala materi, pengalaman, dan rahmat yang telah kita terima tidak berhenti sampai di sini saja, sungguh menjadi bekal untuk kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus membuka hati, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan mengizinkan kasih-Nya berkarya melalui hidup kita. Terima kasih juga sudah kata. Marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian acara ini dengan pengumuman dulu, silakan. Baik, terima kasih Sis Yunita atas acara hari ini ya. Saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari. Terima kasih Romo. Juga terima kasih untuk seluruh peserta pada malam hari ini ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin ada
para peserta seminar ini yang baru pertama kali mengikuti meditasi, betul ya? Saya kira juga dari Odilia juga ya, ada Pak Agus dan sebagainya. Untuk itu, yang ingin Bapak Ibu semua yang ingin mengikuti meditasi, ya, ada di mana sih meditasi MCK itu? Nah ya, nanti yang ingin tahu jadwalnya, dan tolong ya nanti ya, karena ini terbatas, silakan menghubungi si Syuni ya nanti. Ya ini, sis, coba berdiri lagi sekali lagi. Ya si Syuni ya, menghubungi si Syuni. Nanti kita akan bagikan ini. Ini jadwal meditasi di setiap paroki. Cuman karena hari ini hanya ada sedikit, jadi silakan menghubungi si Yunia. Kita nggak akan bagikan semua, tapi yang membutuhkan jadwalnya ya, khususnya yang baru pertama kali ikut meditasi. Yang baru ada berapa? Coba saya ingin tahu aja. Ada berapa orang? Sekarang kasih aja, mumpung ya. Ayo yuk, tolong awas kamu so, Mbak Maya. Oke, ya yang tolong angkat tangannya. Ya sambil itu, kedua di depan ada dijual buku ruah dari Karmel ya, harganya 50.000. Nanti silakan yang berniat membeli, ada di bawah juga ada penjaganya yang menjualnya ya, dari Karmel. Dan yang pesan sponsor tolong tayangkan. Langsung aja, ini langsung aja sekarang. Oke, baik, yang ingin berdonasi untuk MCKI minimum senilai 50.000. Baik, langsung dalam arti silahkan kalau mau juga sambil ini, kalau ada yang berdonasi mau langsung dengan cash ya, atau mau transfer. Yang mau cash mungkin mau di gimana nih, apakah langsung angkat jari? Oke. Yang ingin berdonasi, nah ibu sini Oke, ini ada pilihannya, nanti akan dikasih souvenir kantong doa atau tempat rosari, tempat benda suci. Ibu. Ayo. Oke, silakan. Tolong dibantu panitia. Ya, oke. Ya, Ibu Yin. Ini di sini Siska, Ibu. Ini di. Oke. Jadi nanti setelah acara kita, di belakang masih disediakan snack dan kopi ya, silakan, masih banyak. Ada peyem goreng ya, ada combro. Jadi sebelum pulang kita serbu habiskan dulu. Oke. Ya. Tunggu ya, sedikit lagi. Ya sudah ya. Yang saya kira baik, akan saya serahkan kepada tim. Oh, iya saya. Nah ini buku rumahnya yang tadi saya bilang ya. Nilainya 50.000, silakan di bawah ya. Hah? Ya untuk sumbang. Untuk sumbangan
Susulan Karmel ya. Ya kurbannya untuk ke sumbangan ke Biara Karmel di Lembang ya, sis ibunya. Ya ini ya, silakan. Bisa di bawah ya, di bawah. Nanti di bawah aja langsung. Yang memberi buku di bawah ya. Ya, oke. Sebelumnya kita tutup dulu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu.